Udah lihat belum teman-teman? Ya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya 30 menit ya. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Bagus yang sudah menyempatkan pada sore hari ini. Saya Rafida izin menyampaikan tentang guideline akut miokard infark dengan pasien yang mempresentasikan ST elevasi. Sebelum masuk ke dalam presentasinya, saya izinkan saya untuk menyebutkan bahwa di sini ada kelas-kelas yang digunakan dalam guideline. Yang pertama adalah kelas pertama, itu adalah evidence dan bukti dan juga pendapat yang diberikan untuk treatment ataupun prosedur itu dia memiliki penggunaan, manfaat, dan juga efektif. Dan pada kelas pertama ini sangat direkomendasikan. Untuk yang kedua, itu adanya perdebatan dari bukti ataupun adanya perbedaan opini terhadap kegunaan dan juga efikasi yang diberikan pada treatment dan juga prosedur. Kemudian kelas 2 ini tuh ada kelas 2A dan juga 2B. Kalau 2A itu adalah bukti dan evidensinya itu didukung mempunyai bukti yang kuat untuk kegunaan dan juga efikasinya. Jadi bisa untuk dipertimbangkan. Sedangkan untuk kelas 2B, kegunaan dan juga efikasinya ini tuh kurang didukung oleh adanya opini dan juga bukti, sehingga mungkin bisa dipertimbangkan. Untuk kelas 3 itu evidence dan juga pendapatnya ini tuh pada treatment dan juga prosedurnya itu tidak berguna ataupun tidak efektif, atau mungkin untuk beberapa itu berbahaya sehingga tidak direkomendasikan. Nah, level of evidence itu ada level of evidence A, yaitu dia datanya dari multiple randomized clinical trial atau meta-analysis, dan data B itu dari single randomized clinical trial dan juga large non-randomized studies. Kemudian yang ke C itu ada konsensus yang berupa opini dari expert ataupun small diskusi atau retrospective study ataupun registries. Kemudian definisi dari acute myocardial infarction sendiri itu istilahnya bisa digunakan ketika memang ada bukti yang mengarah adanya cedera dari miokardial. Miokard yang didefinisikan dengan peningkatan elevasi dari troponin paling tidak 1 di atas standar minimal, itu 99 persentil, dengan adanya nekrosis. Enggak pakai slide set toh? Gimana dokter? Enggak pakai slide set toh? Enggak dok, ini udah ini dok, gimana? Enggak, kalau yang di guideline itu biasanya ada slide set. Ya, untuk presentasi biasanya lebih enak pakai slide set. Ya udah nggak apa-apa. Kan nggak bisa dibaca. Ya, kalau slide set kan udah dalam bentuk PowerPoint. Oh, ini PowerPoint, Dok. Tapi saya potong-potong gitu, Dok. Di pondok. Iya, kalau slide set kan memang udah dibuat. Ya udah nggak apa-apa. Oh, iya, Dok. Nah, ini dengan nekrosis sebagai klinisnya. Kemudian untuk treatment reperfusis terapi itu tuh bisa digunakan pada pasien yang itu tuh secepatnya diberikan kepada pasien yang mengalami pain, chest discomfort ataupun simptom lain yang mengarah ke iskemik dan adanya peningkatan ST elevasi di dua lead yang berdekatan. Pada pasien tanpa ST segmen elevasi yang tidak memiliki adanya ST elevasi, tidak menunjukkan adanya ST elevasi itu disebut dengan pasien non-STEMI. Dan pada ini tuh guideline itu terpisah. Nah, beberapa pasien pada myocard infarct itu tuh mengembangkan adanya heat wave. Tapi beberapa banyak yang tidak ada heat wave. Nah, kemudian myocard infarct sendiri itu diklasifikasikan menjadi beberapa tipe berdasarkan dengan patologi, klinis, dan juga prognosisnya. Nah, kemudian di sini untuk MI itu paling banyak yang STEMI itu diklasifikasikan menjadi yang tipe 1. Kemudian
beberapa STEMI lainnya dikategorikan menjadi yang tipe lain. Kemudian pada pasien STEMI ini tuh kadang juga tidak adanya obstruksi coronary artery disease di angiografinya. Nah, pada pasien yang STEMI tanpa adanya CAD ini tuh dia diklasifikasikan menjadi minoka. Nah, kemudian di sini ada inisial diagnosisnya pada pasien STEMI, itu manajemennya termasuk dari adanya diagnosis dan juga treatment. Di mana diagnosis STEMI itu tuh harus dibuat saat pertama adanya kontak medis. Dan direkomendasikan reperfusi yang secepatnya dan secepatnya setelah dilakukan diagnosis. Nah, jadi diagnosis STEMI itu dikatakan STEMI apabila ada simptom yang mengarah ke miokardial iskemik seperti adanya persisten nyeri dada dan juga tanda dari EKG-nya. Nah, kemudian important clue-nya itu apabila ada histori dari CAD dan juga adanya radiasi nyeri yang menyerang mulai dari leher, kemudian ke rahang bawah dan juga ke lengan kiri. Nah, kemudian beberapa pasien itu tuh sebentar. Ini berapa slide-nya? Berapa lama? 3, dokter. 3. Terus satu kecil-kecil kayak gitu. Cari dulu slide set-nya. Gini aja. Yang satunya siapa? Saya, dokter. Yang ya Salwa ya. Nggih, dokter. Salwa nanti ini presentasi dulu aja, terus ini nanti Rafida ya. Rafida nyari slide set-nya dulu dari ESC, lebih enak nanti. Ya. Ya. Oh, sekarang dokter. presentasi dulu yang jurnal ya. Nggih, dokter. Sampun terlihat belum, dokter? Ya, sudah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Salwa Nabila Khalfa. Terima kasih kepada Dr. Bagus dan teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk kita diskusi pada sore hari ini mengenai jurnal dari Clinical Cardiology yang berjudul Dual Antiplatelet Therapy and Outcome in Patient with Atrial Fibrillation and Acute Coronary Syndrome Managed Medically Without Revascularization, Insight from the Trilogy ACS Trial. Nah, ini abstraknya yang menggambarkan keseluruhan isi penelitian. Kemudian untuk background penelitian ini, jadi pada pasien dengan stable coronary artery disease, prevalensi atrial fibrilasi itu adalah 12,5%. Nah, ini dikaitkan dengan risiko yang lebih tinggi. Atrial fibrilasi sendiri merupakan aritmia jantung yang paling umum terjadi dan merupakan faktor resiko untuk terjadinya stroke iskemik dan mortalitas akibat kardiovaskular. Nah, untuk dual antiplatelet terapi pada penelitian ini terdiri dari aspirin dan P2Y12 reseptor inhibitor, di mana ini merupakan standar perawatan setelah PCI untuk pasien dengan ACS. Namun, sebagian besar pasien ACS ini memiliki atrial fibrilasi. Nah, untuk atrial fibrilasi sendiri, antikoagulan oral itu dibandingkan dengan antiplatelet memiliki efek yang lebih bagus dalam mencegah terjadinya stroke. Namun, ketika antikoagulan ini dikombinasikan dengan antiplatelet yang dual terapi akan meningkatkan resiko perdarahan. Nah, untuk tujuan penelitiannya, jadi yang pertama untuk menentukan resiko hasil iskemik dan perdarahan pada pasien berisiko tinggi dengan AF dan ACS yang ditangani secara medis dengan dual antiplatelet terapi tanpa revaskularisasi invasif yang direncanakan. Yang kedua, untuk mengevaluasi keamanan dan efikasi DAPT dengan prasugrel atau clopidogrel pada pasien lansia berisiko tinggi dengan atrial fibrilasi dan akut coronary syndrome. Kemudian yang ketiga, untuk mengevaluasi besarnya agregasi platelet pada pasien atrial fibrilasi dan akut coronary syndrome yang menggunakan PRU atau Platelet Reactivity Units yang diperoleh dari substudi uji coba Trilogy ACS. Untuk material dan metodenya, jadi datanya ini berdasarkan dari Trilogy ACS Trial, di mana Trilogy ACS Trial ini merupakan penelitian yang internasional,
randomized, active control, double-blinded, double dummy trial yang mengikutsertakan 9.326 pasien intention to treat yang direncanakan untuk menjalani manajemen pengobatan tanpa revaskularisasi invasif pada angina unstable atau non-STEMI. Untuk studi protokolnya, jadi untuk kelompok intervensi diberikan aspirin dosis rendah dan prasugrel, di mana dosisnya 10 mg per hari, terkhusus untuk usia di atas 75 tahun, dan berat badan yang kurang dari 60 kg, itu diberikan prasugrel dosisnya 5 mg per hari. Kemudian untuk kelompok comparisonnya, jadi diberikan aspirin dosis rendah dan clopidogrel 75 mg per hari. Untuk result dan discussion-nya, untuk outcome iskemik, didapatkan interaksi yang signifikan pada pasien dengan atrial fibrillasi yang diobati dengan prasugrel. Nah, ini meningkatkan risiko terjadinya myocard infarct dengan p-value 0,01. Untuk outcome perdarahan atau bleeding-nya, tidak ada interaksi yang signifikan pada atrial fibrillasi dengan intervensi yang diberikan. Untuk fungsi platelet, jadi pada kelompok prasugrel, pasien dengan atrial fibrillasi memiliki nilai rata-rata PRU yang lebih tinggi secara signifikan dibanding pasien dengan tanpa atrial fibrillasi dengan p-value-nya kurang dari 0,001. Adapun untuk kelompok clopidogrel tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam nilai rata-rata PRU antara pasien dengan atrial fibrillasi dan tanpa atrial fibrillasi dengan p-value-nya 0,63. Nah, untuk pasien dengan atrial fibrillasi yang menerima prasugrel itu memiliki nilai rata-rata PRU yang lebih rendah dibanding dengan yang menerima clopidogrel. Kemudian untuk penelitian ini tuh menghasilkan beberapa temuan yang penting. Yang pertama, jadi atrial fibrillasi ini dikaitkan dengan usia yang lebih tua, kemudian peningkatan beban komorbiditas, serta peningkatan risiko terjadinya stroke atau embolis sistemik, dan kematian atau myocard infarct. Nah, sebagaimana dibuktikan dengan skor resiko yang lebih tinggi, yaitu skor yang dipelajarinya adalah skor GRACE dan skor CHA2, DS2, VASC. Nah, untuk nilai yang kedua temuannya, nilai rata pengukuran PRU itu lebih tinggi secara signifikan pada 30 hari di antara pasien atrial fibrillasi yang diobati dengan prasugrel dosis 5 mg. Nah, hal ini dikaitkan dengan peningkatan risiko myocard infarct pada subkelompok prasugrel dengan dosis 5 mg. Temuan ketiga yaitu pada pasien unstable angina atau non-STEMI yang memiliki atrial fibrillasi yang diobati dengan DAPT itu tidak terkait dengan hasil iskemik atau perdarahan yang lebih buruk setelah penyesuaian bila dibandingkan dengan pasien tanpa atrial fibrillasi. Kemudian, jadi pasien dengan atrial fibrillasi dan akut coronary syndrome dalam kohort tirologi ACS ini yang menjalani penata laksana medis tanpa antikoagulan oral atau revaskularisasi invasif memiliki populasi lansia berisiko tinggi dengan beban lebih besar dari kondisi komorbid perancu yang menyertai atrial fibrillasi. Penggunaan DAPT jangka panjang dengan P2Y12 reseptor inhibitor itu telah terbukti mengurangi resiko titik akhir terjadinya iskemik, termasuk stroke. Prasugrel lebih mengurangi reaktivasi platelet dibanding clopidogrel untuk pasien dengan atrial fibrillasi dan tanpa atrial fibrillasi. Nilai rata-rata PRU yang lebih tinggi untuk pasien atrial fibrillasi yang menerima prasugrel menunjukkan bahwa tidak tercapainya penekanan penuh trombosit yang menyebabkan peningkatan risiko myocard infarct di kelompok prasugrel. Kemudian untuk conclusion-nya, jadi di antara populasi acak pasien-pasien lansia berisiko tinggi dengan ACS yang diterapi medis dengan DAPT dan tanpa terapi oral antikoagulan ataupun revaskularisasi invasif, atrial fibrillasi saat ini ataupun sebelumnya tidak menunjukkan risiko yang lebih tinggi untuk terjadi iskemik dan perdarahan. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menjelaskan kontribusi atrial fibrillasi terhadap konstelasi kondisi komorbid yang mempengaruhi prognosis pada populasi pasien serta strategi terapeutik yang optimal untuk pasien dengan akut coronary syndrome dan atrial fibrillasi. Keterbatasan penelitiannya adalah yang pertama, investigasi ini adalah analisis post hoc sehingga temuannya hanya menghasilkan hipotesis. Yang kedua, pasien dengan arterial fibrillasi itu didefinisikan sebagai pasien dengan arterial fibrillasi saat ini ataupun sebelumnya sebagai variabel klinis saja tanpa adanya informasi rinci ataupun EKG konfirmasi mengenai waktu ataupun jenis atrial fibrillasinya. Yang ketiga, pasien yang menerima terapi oral antikoagulan itu dieksklusi dari penelitian ini. Dan yang tidak tereksklusi itu tidak dijelaskan, tidak dikumpulkan alasannya mengapa tidak menggunakan oral antikoagulan pada formulir laporan pada awal penelitian. Kemudian yang keempat, kemungkinan ada perancu yang tidak terukur yang terkait dengan atrial fibrillasi yang berpotensi mempengaruhi perbandingan. Nah, untuk critical appraisal-nya menggunakan CASP dari Oxford, di mana
ada 11 pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan pertama, apakah penelitian tersebut membahas pertanyaan penelitian yang terfokus dengan jelas? Jawabannya iya. Jadi untuk PICO-nya, P-nya 9.101 pasien unstable angina atau non-STEMI. Untuk intervensinya diberikan aspirin dan prasugrel, untuk comparisonnya diberikan aspirin dan clopidogrel, dan outcome-nya untuk menentukan resiko terjadinya iskemik dan perdarahan. Pertanyaan kedua, apakah ada pengacakan untuk intervensi? Jawabannya iya. Jadi subjek penelitian di kelompok ini secara acak dibagi menjadi 2 kelompok dengan alokasi 1:1. Namun metode pengacakannya tidak dijelaskan. Nah, penelitian ini double blinded sehingga urutan alokasinya dirahasiakan dari peneliti dan peserta. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, apakah semua peserta yang terdaftar dalam penelitian dimasukkan ke dalam analisis data? Jawabannya tidak, dikarenakan ada 225 pasien yang tereksklusi dari 9.326 pasien. Tereksklusi karena tidak jelas status atrial fibrilasinya. Nah, 225 pasien ini tidak diperhitungkan dalam analisis data. Kemudian untuk pertanyaan keempat, jadi karena penelitian ini merupakan double blinded sehingga pasien penelitian tidak mengetahui intervensi yang diberikan. Begitu juga dengan peneliti dan juga yang menganalisis outcome-nya. Kemudian untuk pertanyaan kelima, apakah kelompok studi serupa pada awal uji coba terkontrol secara acak? Jawabannya tidak. Jadi terdapat perbedaan karakteristik yang signifikan di antara kedua kelompok, di mana dapat dilihat pada tabel 1, yaitu tabel ini. Kemudian pertanyaan yang keenam, apakah pasien penelitian ini diberikan perlakuan yang sama terlepas dari intervensi dan comparison-nya? Jawabannya iya. Jadi setiap kelompok studi sama-sama mendapatkan terapi aspirin dosis rendah dan study drug treatment masing-masing. Nah, dilakukan penilaian selama interval risiko dari study drug treatment selama 7 hari setelah penghentian obat. Kemudian pertanyaan ketujuh, apakah efek intervensi dilaporkan secara komprehensif? Jawabannya iya. Jadi seluruh data pada penelitian ini dianalisis dengan SAS software versi 9.2 menggunakan berbagai macam uji sesuai dengan jenis data yang dianalisis. P-value dijelaskan pada penelitian ini. Kemudian pertanyaan ke-8, apakah estimasi presisi dari intervensi atau efek pengobatan dilaporkan? Jawabannya iya. Jadi ada confidence interval yang dicantumkan pada tabel 2 yang menjelaskan tentang hubungan AF dengan resiko iskemik dan perdarahan, di mana tabel 2 dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian pertanyaan ke-9, apakah manfaat dari intervensi eksperimental lebih besar daripada kerugian dan biayanya? Jawabannya tidak dapat diberitahu karena penelitian ini menyatakan bahwa pada pasien unstable angina atau non-STEMI yang memiliki AF yang diobati dengan DAPT ini tidak terkait dengan hasil iskemik atau perdarahan lebih buruk setelah penyesuaian bila dibandingkan dengan pasien tanpa atrial fibrilasi. Kemudian pertanyaan ke-10 yaitu dapatkah hasilnya ini diterapkan pada populasi lokal di terkhusus RSPS? Jawabannya tidak, karena keterbatasan penelitian ini adalah investigasinya merupakan analisis post hoc dari data uji klinis yang dikumpulkan secara prospektif. Nah, temuannya itu hanya menghasilkan hipotesis saja. Kemudian pertanyaan terakhir, akankah intervensi eksperimental memberikan nilai yang lebih besar kepada orang-orang dalam perawatan daripada intervensi yang sudah ada? Jawabannya tidak. Jadi sebaiknya pada pasien ACS tetap dilakukan revaskulasi invasif yang setelahnya diberikan DAPT. Apabila pasien juga ada atrial fibrilasinya, maka sesuai bukti yang sudah ada bahwa antikoagulan oral itu memberikan pencegahan stroke yang lebih baik dibandingkan dengan agen antiplatelet. Kemudian untuk appraisal summary-nya, jadi penelitian ini menunjukkan bahwa unstable angina atau non-STEMI yang memiliki atrial fibrilasi yang diobati dengan DAPT tidak terkait dengan hasil iskemik ataupun perdarahan yang lebih buruk setelah penyesuaian bila dibandingkan dengan pasien tanpa atrial fibrilasi. Nah, hasil penelitian ini terkait aspirin dan prasugrel tidak dapat diterapkan pada ACS yang diperberat dengan kondisi atrial fibrilasi dikarenakan dapat menyebabkan risiko miokard infark. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasi yang sangat bagus sekali ya. Jadi kelas-kelasan ya, kemudian sangat menguasai ya. Jadi terima kasih sekali pencerahannya untuk hari ini ya. Jadi ada jurnal yang melakukan penelitian perbandingan antara pasien-pasien dengan ACS ya, ini STEMI yang disertai juga dengan AF. Kemudian penelitian ini menunjukkan, kalian tahu ya kalau AF itu yang paling penting adalah dia harus kita berikan antikoagulan ya. Sebenarnya ada beberapa
problem ya di AF itu ya. Jadi yang paling penting kita harus tahu bahwa pada pasien-pasien AF tujuan dari terapi kita adalah rhythm control, kemudian rate control, dan yang ketiga adalah anticoagulation. Nah, anticoagulation inilah yang kadang-kadang menjadi masalah pada pasien-pasien dengan ACS. Karena apa? Karena ACS itu sudah diberikan bukan antikoagulan, tapi diberikan antitrombotik yang lain ya. Kita mengenal beberapa pengobatan antitrombotik. Yang pertama adalah trombolisis ya atau fibrinolysis. Kemudian yang kedua adalah antiplatelet. Antiplatelet itu tadi aspirin ya sama asetil salisilat, kemudian P2Y12 ya. Kemudian biasanya itu ya. Jadi clopidogrel, rasugrel, ticagrelor. Nah, itu adalah masuk ke grup ini. Biasanya kita memberikan dual antiplatelet pada pasien-pasien dengan ACS ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah antikoagulan ya. Sama di kelasnya sama di antitrombotik, tapi titik tangkapnya nanti berbeda-beda. Kalian nanti bisa membaca pada kaskad koagulasi ya. Nah, itu. Jadi titik tangkapnya nanti akan bisa kalian lihat di situ. Apakah dia direct thrombin inhibitor ya. Kemudian ada juga yang dia faktor 10A ya. Nah, itu ya. Jadi sambil dibaca-baca lagi mengenai itu. Nah, ini pada problemnya pada pasien ACS ini sudah dapat dual antiplatelet, biasanya sudah perdarahan ya, menyebabkan perdarahan ya. Karena prinsipnya pada pasien-pasien dengan ACS adalah kita sedang bermain-main dengan timbangan. Timbangan kalau seperti kita ini balance ya, tapi kalau pada pasien-pasien yang kena ACS itu biasanya dia timbangannya dia akan jatuh ke arah trombosis ya. Nah, kalau kita di tengah-tengah sepertinya kan dia normal ya, balance. Nah, kalau di sebelahnya lagi ya, timbangan yang satu lagi lebih berat ke arah perdarahan atau bleeding ya. Nah, inilah ada sweet spot yang harus kita pertahankan di situ. Pada pasien ACS memang kita harus lebih suka kita buat lebih bleeding ya. Lebih ke arah bleeding nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang akan ada perdarahan sedikit, akan ada gusi berdarah atau mungkin perdarahan hematuri sedikit nggak apa-apa ya. Nah gitu. Tapi ketika kita tambahkan lagi dengan karena kita tahu bahwa pasien tersebut AF, kemudian kita berikan antikoagulan, nah itulah yang menjadi masalah ya. Nah, tadi sudah disebutkan beberapa hal tentang kapan kita memberikan antikoagulan ya. Ternyata hasilnya bagaimana tadi? Kalau ada pasien AF yang dengan pemberian antikoagulan? Ini dokter yang meningkatkan resiko miokard infark dokter. Yang itu bukan dokter. Pemberiannya, nah, maksudnya dia lebih aman atau tidak ya? Yang diperberat dengan atrial fibrilasi mungkin bukan? Iya, yang dengan AF. Iya, yang perdarahan AF itu, dengan antikoagulan. Dan gitu. Jadi gimana? Meningkatkan risiko perdarahan kalau dia di antikoagulan dan dual antiplatelet terapi, dokter. Ya, memang iya ya, karena memang secara logik kan seperti itu. Makanya nanti mungkin Salwa juga bisa membaca tentang guideline tentang AF ya. Kapan AF? AF itu nanti di sana ada banyak sekali ya. Bukan hanya VTA, tapi juga pencegahan perdarahannya bagaimana. Pada beberapa kasus ACS itu kapan kita harus memberikan dual antiplatelet, triple antiplatelet ditambah dengan antikoagulan tadi. Bisa sampai 3 bulan atau mungkin 6 bulan tergantung pada kondisinya. Apakah dia dipasang stent atau tidak ya. Nah, kemudian nanti setelah 1 tahun biasanya kan kita dual antiplatelet ya. Nah, pada pasien-pasien tersebut apakah tetap dual antiplatelet atau malah cuma satu saja antikoagulan ya. Nah, itu nanti ada di guideline AF ya. Karena memang kita harus hati-hati. Kadang-kadang nanti ketika kita sudah mempunyai pasien, kita ada beberapa pasien yang seharusnya memang kita berikan antikoagulan berdasarkan guideline. Tapi secara klinis mungkin tidak memungkinkan ya. Jadi misalnya kita berikan antikoagulan ya, Simark misalnya atau warfarin 1 mg saja dia sudah perdarahan. Padahal dia AF. Ya sudah tergantung kita ya. Apakah kita mau memberikan itu atau tidak. Karena masing-masing mempunyai risikonya, benefit dan risk. Biasanya ya seperti itu. Kalau tidak terjadi VTA ya, venous thromboemboli, itu bisa DVT, bisa stroke ya, infark ya,
Kemudian yang lain misalnya pulmonary emboli ya, gitu. Tapi di sisi lain kadang-kadang juga harus kita cek apakah perdarahan atau tidak pasien itu, sehingga tiap bulan harus kita ketahui berapa INR-nya pada pasien-pasien yang kita berikan antikoagulan dengan vitamin K antagonis, ya, gitu. Jadi intinya adalah apa kesimpulannya? Gimana Salma pada pasien-pasien ini? Kesimpulannya apabila dia ACS sebaiknya dilakukan revaskularisasi yang invasif dengan PCI. Nah, setelah PCI diberikan DAPT, bisa dengan aspirin dan P2Y12 inhibitor. Kemudian apabila dia diperberat kondisinya dengan atrial fibrilasi, menurut evidence yang sudah ada itu, antikoagulan itu lebih mampu untuk mencegah terjadinya stroke dibandingkan dengan antiplatelet seperti itu, dokter. Ya. Ya, jadi memang antikoagulan memang tujuannya adalah kita bukan untuk ke arah stent. Kalau stent adalah antiplatelet ya, karena kadang-kadang kita ada kondisi ketika sudah di PCI itu ada kondisi yang namanya instant restenosis ya, ISR ya. Jadi restenosis setelah dia dipasang stent. Nah, tugas dari antiplatelet, dual antiplatelet pada setahun pertama adalah mencegah ISR tadi ya, atau trombosis di situ ya. Kadang-kadang terjadi seperti itu ya. Nah, kemudian kalau antikoagulan memang dia adalah efeknya adalah dia untuk mencegah terjadinya VTA, venous thromboembolism ya. Nah, disitulah yang ketika dia dicampur ya antara antikoagulan dengan antiplatelet, maka yang muncul adalah bleeding risk-nya jelas jauh lebih tinggi. Sehingga kita harus bijak ya. Tadi berdasarkan kalian bisa melihat apakah ini bisa kita berikan atau tidak ya. Pokoknya hati-hati saja pada pemberian antikoagulan dan yang bersamaan dengan antiplatelet. Itu ya, tapi ini jurnalnya lumayan bagus ya dia. Tadi juga dari apa yang sudah di critical appraisal-nya juga kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya sebentar, dokter. Untuk critical appraisal-nya apakah jurnal ini bisa bagus? Sebaiknya sebaiknya aspirin dan prasugrel ini tidak diterapkan pada ACS yang diperberat dengan kondisi atrial fibrilasi dikarenakan dapat menyebabkan risiko miokard infark, dokter. Ya, oke. Nah, bukan itu, maksud saya adalah dari critical appraisal-nya. Oh iya, untuk critical appraisal-nya, dari jurnalnya. Oke, dokter. Kalau untuk diterapkan di populasi kita, kalau saya menjawabnya tidak, dokter. Tapi pripun ya, dokter? Karena dia itu analisisnya itu kan dari analisis post-hoc dari data uji klinis yang dikumpulkan secara prospektif dan temuannya itu hanya menghasilkan hipotesis seperti itu, dokter. Disampaikan di keterbatasan penelitian. Ya, memang karena memang keterbatasan penelitian tadi itu ini sebenarnya sudah tidak perlu kita questionkan ya. Karena kenapa? Karena memang jelas dari pemberian antiplatelet yang dicampur dengan antikoagulan itu sebenarnya sudah ada guideline-nya ya. Jadi hipotesisnya itu sebenarnya sudah terjawab pada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya. Gitu. Jadi memang kalau tidak dipasang ring ya, tidak dipasang stent, itu pasien boleh kita berikan triple antiplatelet ya. Triple antiplatelet itu dual antiplatelet ditambah dengan antikoagulan tadi pada pasien AF itu sampai 3 bulan. Setelah itu dual antiplatelet ya. Kemudian satu antiplatelet ditambah dengan antikoagulan. Kemudian setelah 1 tahun adalah kita berikan antikoagulan saja ya. Jadi pengecualiannya adalah seperti itu pada pasien AF yang mengalami ACS ya. Nah, kalau pada pasien yang sudah dipasang ring nanti agak lama ya. Triple antiplateletnya biasanya akan kita berikan selama 6 bulan ya. Kemudian setelah itu sama ya, 6 bulan kemudian nanti diberikan dual antiplatelet dan yang terakhir nanti kita berikan cuma antikoagulan saja ya. Gitu supaya nanti tidak bleeding risk-nya juga semakin rendah. Tidak kita berikan semuanya ya, tapi biasanya yang long lasting itu biasanya yang antikoagulan yang kita berikan. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak dari teman-temannya?
Ada pertanyaan dari teman-temannya? Sebelum kalian mau mengerti tentang jurnal ini, kalian harus membaca dulu tentang ACS itu apa dan juga tentang AF. AF itu satu bab sendiri ya, dan tidak menurut saya tidak implikasi klinisnya itu lumayan penting ya pada AF, sehingga kalian pada saat ini sekarang pada saat ada kasus ya misalnya di jantung ataupun di penyakit dalam kan banyak ya, CHF dengan AF, AF dengan tromboemboli, DVT misalnya. Nah itu baca ya, sempatkan untuk membaca. Apa yang kalian dapatkan sekarang ini belum tentu kalian dapatkan ketika kalian menjadi dokter ya. Sehingga ketika ada kasus pelajari satu-satu ya. Nggak usah sibuk mencari yang lain ya, kecuali memang sudah terbaca semua ya. Gitu. Jadi satu kasus tersebut perdalam ya, dari A sampai Z. Dari bagaimana cara menegakkan diagnosis, mungkin salah atau mungkin tidak sesuai dengan pedoman, silahkan bisa ditanyakan kepada kita. Ya, jadi fungsi dari kalian koasistensi adalah seperti itu. Karena kalau kalian nanti sudah menjadi dokter umum, problemnya lebih banyak lagi, jauh lebih banyak lagi, dan menurut saya tidak akan pernah sempat kalian untuk membaca buku ya. Nah, ketika sekarang ada kasus, maka sangat enak sekali ketika ada kasusnya sambil mencocokkan apakah ini sudah sesuai dengan guideline-nya atau belum. Gitu ya. Jadi dibuat simpel saja ya. Kalau misalnya memang ada kasus, dibaca ya. Itu daripada kalian membaca semuanya tapi tidak ada kasusnya, jadi tidak mengerti, tidak ada tidak bisa mencocokkannya ya. Nah, nanti masalahnya lain ketika kalian harus diuji ya. Diuji kan memang harus sesuai dengan standar kompetensi dokter ya. Jadi nah itu nanti beda ya, karena memang harus dipelajari apa yang memang tidak didapatkan. Misalnya kan nggak ketemu pun tetap harus membaca ya. Gitu ya. Ada pertanyaan enggak dari temannya? Kalau nggak ada ya sudah, saya sekali lagi saya berikan apresiasi untuk pembacaan jurnalnya bagus. Kemudian terima kasih sekali sudah memberikan pencerahan pada kita sore ini. Ya. Dokter. Oke. Tadi untuk yang ya sudah ya kalau ya. Ya. Iya dokter. Silakan yang berikutnya tadi sudah dapat ya. Oke. Silakan. Nanti mohon maaf ya karena memang waktunya kita persingkat. Mungkin akan beberapa saya skip ya. Oke, silakan. Iya, Dok. Jadi ini tadi langsung aja Dok ya. Ya udah langsung. Ya, jadi ini adalah inisial diagnosisnya yang direkomendasikan ketika memang ada pasien dengan nyeri dada, itu secepat mungkin langsung dilakukan perekaman EKG pada kontak utama medis. Maksimum target delay-nya itu tuh 10 menit. Itu kelasnya tuh A, levelnya tuh B. Kemudian untuk monitoring EKG itu tuh dengan yang ada DVIP-nya. Karena misalnya dengan ada yang udah ada DVIP-nya diindikasikan, jadi kalau pasang EKG itu sekalian yang memiliki kapasitas DVIP direkomendasikan untuk semua pasien dengan suspek STEMI, itu kelas 1, levelnya B. Kemudian penggunaan posterior dinding dada lead-nya V7 V9 itu tuh pada pasien dengan suspek posterior myocard infarct yang bisa dipertimbangkan. Jadi bisa kita mempertimbangkan penggunaan V7 dan V9 pada pasien dengan dicurigai adanya posterior myocard infarct, itu kelas 2A dengan level B. Kemudian menggunakan recreocardia V3R dan juga V4R pada pasien dengan inferior myocard infarct bisa dipertimbangkan untuk mengidentifikasi adanya right ventricular infarct. Kemudian itu kelasnya kelas 2B dan levelnya B. Kemudian untuk sampel darah itu tuh rutin pemeriksaannya untuk serum marker yang diindikasikan pada fase akut sehingga tidak terjadinya
delay reperfusi. Jadi untuk mengetahui adanya serum markernya itu kelas 1 dan levelnya C. Kemudian untuk di sini tuh ada EKG yang mungkin tuh tidak atipikal, tidak biasa. Nah itu biasanya tuh ada bundle branch box dengan kriteria. Jadi kriteria yang dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi diagnosis dari STEMI pada LBBB itu satu, elevasi ST yang sesuai lebih dari sama dengan 1 mm dalam read dengan positif QRS kompleks. Kemudian ST depresi lebih dari sama dengan 1 mm di V1 dan V3. Kemudian adanya elevasi segmen ST pada lebih dari sama dengan 5 mm di lead dengan negatif kompleks QRS. Nah, kemudian adanya RBB dapat mengacaukan adanya diagnosis STEMI. Nah, kemudian ada ventricular page rhythm itu selama right ventricular EKG itu menunjukkan adanya LBB dan juga aturan di atas yang tadi itu berlaku untuk diagnosis myocard infarct selama patient-nya itu tuh nggak spesifik. Kemudian untuk myocard infarct posterior terisolasi itu adanya ST depresi yang terisolasi lebih dari sama dengan 0,5 mm di V1 sampai V3 dan juga adanya ST segmen elevasi lebih dari sama dengan 0,5 mm di posterior V7 dan V9. Kemudian iskemik akibat adanya oklusi pada arteri ataupun adanya pada penyakit kelainan pembuluh darah. Nah, itu tuh ada ST depresi dengan lebih dari sama dengan 1 mm di 8 atau lebih dari lead. Kemudian adanya ST segmen elevasi AVR dan juga V1. Kemudian ada suggest Lefman atau coronary obstruksi atau severe dari iskemik pada 3 pembuluh darah. Kemudian untuk hipoksia dan simptom itu misalnya terjadi hipoksia diberikan oksigen apabila pasien itu tuh mengalami saturasi kurang dari sampai dengan 90% atau PaO2-nya tuh kurang dari 60%. Itu kelasnya 1 dan levelnya C. Kemudian oksigen itu tuh rutin oksigen itu tidak direkomendasikan pada pasien dengan saturasi lebih dari sama dengan 90. Itu kelasnya 3, levelnya B. Kemudian simptomnya itu titrat IV, opioid itu bisa dipertimbangkan untuk mengurangi rasa nyeri. Itu kelasnya 2A dan levelnya C. Kemudian tranquilizer menggunakan benzodiazepin itu bisa dipertimbangkan pada pasien yang tidak nyaman atau sangat cemas. Itu kelasnya 2A dan juga levelnya C. Kemudian pada pasien dengan gagal jantung itu adalah PCI strategi itu direkomendasikan untuk pasien dengan resusitasi setelah terjadi cardiac arrest dan juga adanya EKG yang konsisten dengan STEMI itu pada kelas 1. Kemudian target temperaturnya itu diindikasikan lebih awal dari resusitasi pada pasien dengan cardiac arrest yang tidak responsif. Kemudian itu kelasnya kelas 1, levelnya kelas B. Kemudian dikondisikan bahwa sistem perawatan kesehatan menerapkan strategi untuk memfasilitasi pemindahan semua pasien yang mengalami myocard infarct ke rumah sakit yang bisa menjalani PCI. Itu rekomendasinya kelas 1, levelnya C. Kemudian diindikasikan bahwa semua para medis yang membawa pasien myocard infarct itu tuh mempunyai kemampuan untuk defib dan juga sudah terlatih untuk basic cardiac life support. Itu kelas 1 levelnya C. Kemudian pada pasien cardiac arrest itu direkomendasikan angiografi
bisa dipertimbangkan pada pasien yang mengalami cardiac arrest tanpa adanya ST elevasi, tapi dengan kecurigaan sedang berlangsung myocard ischemic myocard, itu kelas 2A dan levelnya C. Kemudian sebelum pre-hospital cooling sebelum menggunakan infus cairan itu segera setelah kembalinya sirkulasi spontan tidak dianjurkan. Jadi tidak dianjurkan untuk menggunakan infus segera setelah sirkulasinya itu spontan, kelas 3 dan levelnya B. Kemudian di sini adalah algoritma, misalnya ada pasien dengan chest pain, itu pasien itu kan biasanya bisa telepon misalnya ke ambulans. Nah, pada ke ambulans itu mungkin dia nanti akan dibawa, misalnya di situ kan didiagnosis STEMI, misalnya kurang dari 10 menit, kita sudah mengetahui adanya STEMI, kita tuh bisa memilih, kalau misalnya perjalanannya kurang dari 120 menit, maka kita bisa lakukan PCI strategi dengan wire crossing. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata ke tempat untuk melakukan PCI-nya itu lebih dari 120 menit, maka kita bisa menggunakan adanya strategi fibrinolisis. Nah, kemudian nanti ini juga kalau misalnya pasiennya ternyata ke non-PCI center, ke rumah sakit yang biasa, itu juga kita pertimbangkan kalau misalnya kurang dari 10 menit, ya bisa pakai PCI, kurang dari 120 menit kita pakai PCI, kalau lebih dari 120 menit kita pakai fibrinolisis. Kemudian kalau pada PCI center, ketika kita sudah mendiagnosis adanya pasien STEMI, maka langsung dilakukan PCI dengan reperfusi wire crossing. Nah, kemudian di sini ada rekomendasi dari pre-hospital, di mana direkomendasikan bahwa manajemen pre-hospital untuk pasien STEMI itu didasarkan pada jaringan regional yang dirancang untuk memberikan terapi reperfusi secara cepat dan efektif, dengan upaya yang dilakukan untuk membuat PCI primer itu tersedia untuk sebanyak mungkin pasien. Itu kelasnya 1, levelnya B. Kemudian direkomendasikan bahwa PCI itu bisa ada 24. Next. Ini ya, Dok. Kemudian ini definisinya dari reperfusi terapi FMC itu adalah waktu di mana pasien itu tuh bertemu dengan dokter atau paramedis lainnya untuk dilakukan diagnosis STEMI dengan menggunakan adanya EKG itu. Nah, terus habis itu kalau STEMI diagnosis itu adalah waktu di mana EKG pasien itu tuh mempresentasikan adanya ST segmen elevasi. Kemudian untuk primary PCI itu adalah emergency PCI dengan balon, stent, ataupun lainnya yang sudah disepakati. Ya, next. Kemudian next. Ini sini. Ini adalah EKG strategi waktu-waktunya, waktu penting dalam penanganan adanya myocardial infark. Nah, di sini itu pertama kalau misalnya ada pasien dengan EKG STEMI diagnosis kurang dari 10 menit, kita harus sudah bisa melakukan diagnosis. Kemudian kita harus memilih, kalau misalnya kurang dari 120 menit, kita lakukan PCI strategi. Nah, dari waktu diagnosis ke STEMI sampai melakukan PCI itu tuh paling nggak tuh waktunya tuh 90 menit. Kemudian kalau misalnya lebih dari 120 menit itu harus melakukan fibrinolisis strategi, di mana dari mulai didiagnosis PCI sampai ada diberikannya bolus fibrinolitik itu tuh 10 menit waktunya paling delay-nya itu, maksimum delay-nya. Kemudian setelah dilakukan bolus fibrinolitik itu kan kita harus mentransfer ke PCI center untuk nih misalnya ini kita memiliki kriteria reperfusi, maka di rescue PCI. Kalau memiliki berarti di rutin PCI. Kalau enggak, rescue PCI. Jadi ini dari waktu mulai dibolus sampai ke PCI itu tuh waktunya bisa kurang dari 24 jam. Paling enggak 2 sampai 24 jam. Nah, ini
Ini reperfusi strategi pada miokard tergantung pada waktu dari sistem onsetnya itu. Misalnya ini recent dok, ini dipresentasikan buatan dok. Nggak usah. Ini reperfusi strategi juga. Kemudian reperfusi terapi itu direkomendasikan pada semua pasien dengan simptom iskemik kurang dari 12 jam durasinya dan memiliki persisten ST elevasi. Kemudian PCI strategi itu Sini dulu, stop dulu. Ya, jadi di sini yang paling penting adalah rekomendasinya 1A ini ya. Jadi reperfusion therapy is indicated in all patients with symptoms of ischemia of less than 12 hours duration. Jadi durasi itu penting sekali. Kapan kita melakukan reperfusi adalah ketika pasien tersebut STEMI-nya adalah waktunya kurang dari sama dengan 12 jam. Ya. Kalau lebih dari itu mungkin kita bisa mempertimbangkan ya besok-besok lagi ya. Tapi kalau kurang dari 12 jam kita harus bisa melakukan reperfusi. Di sini guideline yang ini memang lebih banyak berbicara tentang PCI karena sekarang PCI dianggap memang karena ya sebagian besar STEMI itu pasti yang menulis adalah orang-orang intervensi ya. Jadi lebih banyak PCI-nya. Nah, tapi yang paling penting adalah intinya pada rekomendasi yang pertama ini adalah pada pasien STEMI ST elevasi yang menetap dan kurang dari 12 jam dan ada atau tidak nyeri dada ya. Kalau sebelumnya ada nyeri dada kemudian sudah diberikan nitrat kemudian sudah membaik, ya kalau kurang dari 12 jam dan masih ada ST elevasi, kalian boleh melakukan reperfusi. Reperfusi apapun itu bisa PCI, bisa dengan trombolisis. Ya. Next. Kemudian untuk strategi PCI pertama itu direkomendasikan daripada fibrinolisis dengan ketika memang waktunya itu memungkinkan. Nah, kalau misalnya PCI itu tidak bisa dilakukan setelah adanya diagnosis STEMI, maka fibrinolytic terapi itu direkomendasikan pada 12 jam pertama pada pasien yang memiliki onset tanpa adanya kontraindikasi dari fibrinolisis. Nah, kemudian dengan tidak adanya peningkatan ST elevasi, strategi PCI prima itu diindikasikan pada pasien dengan dugaan gejala iskemik yang sedang berlangsung dan setidaknya satu dari kriteria berikut, misalnya hemodinam itu tidak stabil atau terjadi shock kardiogenik, kemudian nyeri dada berulang dan terus menerus, kemudian adanya aritmia yang mengancam nyawa, kemudian atau adanya cardiac arrest. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kriterianya adanya komplikasi dari myocardium infarct dan adanya acute heart failure. Terus yang selanjutnya lagi adanya perubahan ST elevasi dan T-wave yang terus-menerus. Nah, selanjutnya strategi ini juga angiografi dini dalam 24 jam itu direkomendasikan jika gejala itu benar-benar hilang dan elevasi dari segmen ST itu benar-benar normal secara spontan setelah pemberian nitrogliserin. Selama tidak ada gejala yang berulang dan peningkatan ST elevasi. Nah, kemudian pada pasien dengan waktu timbulnya gejala itu lebih dari 12 jam, maka PCI itu diindikasikan dengan adanya gejala yang berkelanjutan dan menunjukkan adanya iskemik, terus habis PCI itu diagnostikasikan berkelanjutan, terus hemodinamikanya itu tidak stabil, terus adanya aritmia yang mengancam nyawa. Nah, kemudian selanjutnya strategi PCI rutin itu harus dipertimbangkan pada pasien yang datang terlambat, yaitu 12-48 jam setelah adanya onset. Nah, kemudian pada pasien tanpa gejala, PCI itu lebih dari 48 jam setelah onset STEMI itu tidak diindikasikan. Ya, stop dulu. Nah, di sini ya. Jadi angiografi semua yang dibicarakan di sini ya. Yang paling penting adalah bisa saja ya kalau onsetnya kurang dari 12 jam kan tadi boleh kita lakukan
pasien berhak untuk mendapatkan strategi revaskularisasi apapun itu, mau PCI atau trombolisis ya. Nah, gimana pada pasien yang STEMI, saya lebih dari 12 jam onsetnya? Boleh dilakukan primary PCI dengan melihat klinisnya. Hemodinamiknya nggak stabil, tensinya ngedrop, shock kardiogenik, nyeri dada yang nggak sembuh-sembuh ya, atau life-threatening arrhythmia, misalnya VT ya, gitu, atau VF, pernah cardiac arrest, itu wajib tetap kita lakukan PCI. Kemudian kita tetap mempertimbangkan untuk dilakukan PCI pada pasien yang onsetnya adalah 12-48 jam. Jadi sampai kurang lebih 2 hari ya setelah onset dari simptom. Tapi kalau pada pasien yang sudah 3 hari yang lalu, ya PCI itu tidak kita indikasikan ya. IRA itu infarct related artery ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau udah lebih dari 3 hari, kemungkinan besar satu, dia mungkin sudah keras ya. Kemudian yang kedua adalah ya sebenarnya tidak apa-apa ya. Secara hemodinamik dia stabil kok. Buktinya dia 3 hari baru datang. Nah, gitu lah ya. Jadi klinis ya, tanda-tanda klinis tetap kita pertimbangkan ya. Karena pada pasien-pasien dengan CTO, dengan chronic total occlusion pada IRA tadi, infarct related artery. Infarct related artery tahu ya, maksudnya begini. Misalnya infarct related STEMI anterior, anteroseptal. Nah, ini IRA-nya. Infarct related artery itu biasanya adalah LAD ya. Kemudian 1 AVL atau V5 V6. IRA-nya ya itu adalah LCX. 2-3 AVF ya inferior. IRA-nya biasanya adalah RCA. Gitu ya. Jadi infarct related artery itu kita lihat dari EKG-nya. Jadi penting EKG itu sebenarnya. Jadi STEMI anteroseptal misalnya. Nanti pada saat di cath lab kita pasti pengen lihatnya ya LAD no. Ya kan? Kenapa? Karena yang dibuka walaupun di LCX itu ada sumbatan, tapi sekarang adalah infarct related artery yang kita lihat. Jadi arteri yang menyebabkan infark yang sekarang. Mungkin dulu juga pernah semi inferior, tapi 3 tahun yang lalu tidak dilakukan apa-apa, cuma diobat-obati aja ya. Kemudian setelah itu sekarang semi anterior ya, sering seperti itu. Nah kita nggak akan melihat ya, pasti di RCA-nya ada dong, sumbatan pasti ada. Tapi kita tidak akan melakukan PCI pada yang non infarct related artery tadi ya. Karena itu wasting time. CTO atau chronic total occlusion itu adalah oklusi yang lebih dari 3 bulan. Itu sudah sekeras batu. Padahal pasien-pasien yang akut itu biasanya kondisinya jelek. Ya. Sehingga yang kita PCI adalah infarct related artery. Itu ya maksudnya ya. Oke, next. Nah ini adalah waktu-waktu yang penting, targetnya itu maksimum delay-nya dari mulai kontak pertama sampai EKG diagnosis itu kurang dari 10 menit, kemudian maksimum dari delay-nya dari mulai STEMI, di diagnosis STEMI sampai ke PCI itu memilih untuk PCI atau fibrinolysis itu kurang dari sama dengan 120 menit. Kemudian maksimum waktunya dari STEMI diagnosis ke wire crossing di pasien itu pada rumah sakit yang ada PCI-nya itu kurang dari sama dengan 60 menit. Kemudian maksimum waktu dari STEMI diagnosis untuk wire crossing itu pada pasien yang ditransfer itu tuh lebih dari sama dengan 90 menit. Nah, kemudian untuk maksimum waktunya dari mulai STEMI didiagnosis sampai mendapatkan bolus atau infus untuk dilakukan fibrinolysis pada pasien yang tidak dapat dilakukan PCI itu tuh kurang dari sama dengan 10 menit. Kemudian waktu delay mulai dari dilakukannya fibrinolysis untuk evaluasi efikasinya sukses atau gagalnya itu 60-90 menit. Kemudian waktu delay-nya mulai dari dilakukan fibrinolysis ke angiografi itu 2-24 jam. Nah, ini adalah prosedur aspek dari percutaneous coronary intervention strategy. Jadi, primary PCI pada IRA itu diindikasikan. Kemudian, adanya angiografi koroner dengan PCI itu direkomendasikan pada pasien dengan gejala atau tanda berulang terjadinya iskemik setelah dilakukan PCI. Nah, kemudian
NIC itu adanya stenting yang direkomendasikan angioplasti balon untuk PCI. Nah, terus kemudian ada stenting dengan new generasi dari DES itu direkomendasikan dari BMS untuk PCI. Kemudian radial access itu direkomendasikan pada femoral access apabila adanya radial yang berpengalaman, operator yang berpengalaman. Ya ini memang agak susah ya karena dia PCI semua ya. Jadi PCI itu intervensi koroner perkutan IKP ya. Jadi dia biasanya adalah kita lakukan di cath lab ya di rumah sakit. Kalian sebenarnya kalau koasnya di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gambeng bisa melihat ini ya. Tapi saya nggak tahu di sana juga dokter jantungnya sebenarnya lebih banyak daripada di Panembahan. Tapi kalau di sana mungkin malah tidak ikut ya dokter jantungnya ya untuk ngajarin kalian tidak menjadi dosen politik klinis ya. Nah sebenarnya ini semua istilah-istilah di PCI ya. Jadi menurut saya sih kita bisa skip ya. Yang paling penting kalian tahu saja bahwa ada teknik-teknik tertentu ya. Teknik PCI itu biasanya dilakukan di radial. Ya di situ ada arteri radialis ya. Kemudian kalau zaman dulu itu dia di femoral, nah, ini sejarahnya zaman dulu. Kemudian yang dulu itu juga biasanya kita ada dua jenis stent, BMS, bare metal stent. Bare itu berarti dia sama sekali, bare itu apa sih? Bare itu kan telanjang ya, tidak pakai apa-apa. Nah itu BMS itu biasa bare metal stent itu biasanya dia sama sekali tidak dilapisi obat. Sedangkan obat-obat yang sekarang itu DES, ya, drug eluting stent. Ya. Jadi mengapa dia diberikan seperti itu? Sejarahnya adalah pertama kali dulu pasien-pasien yang dipasang ring, belum. Zaman dulu intervensi koroner perkutan itu adalah cuma di balon saja. Jadi di situ ada sumbatan, kemudian di wire cross, kemudian setelah itu akan di-inflate dengan balon tersebut sehingga dia akan terbuka. Nah, ternyata beberapa penelitian menyebutkan ya menunjukkan bahwa setelah di-inflate tadi kejadian untuk restenosisnya itu tinggi ya, sehingga kemudian ditemukanlah metal gitu ya, jadi bare metal stent tadi. Gitu. Kemudian udah bagus ya, wah udah itu adalah klip waktu itu ya, jadi sudah pada tahun 70-an. Kemudian setelah itu ternyata ada problem lagi pada BMS tadi ya, pasien-pasien dipasang BMS itu ternyata ada kejadian instant restenosis tetap tinggi ya. Jadi ternyata sudah dipasang ring dan ternyata di dalam ringnya itu ada stenosis ulang ya. Sehingga karena ada stenosis, karena ini harus dikasih obat nih. Obat-obatan tersebut kemudian dilumaskan pada stennya, drug eluting stent. Jadi dia akan mengeluarkan obat-obatan tersebut ya. Drug eluting stent ini drugnya biasanya adalah sirolimus, kemudian ya pokoknya obat-obatan anti kanker biasanya ya, dalam dosis yang sangat kecil sekali. Nah gitu. Kemudian bagus nih ya, tidak ada instant stenosis. Cuma pada pasien yang dipasang DES itu ternyata sering sekali trombosis ya. Tadi akut stent trombosis ya. Jadi ada lagi kejadian trombosis karena itu ya. Nah sekarang ditemukan beberapa stent DES yang baru itu malah dia sudah hilang ya. Jadi pada saat setelah 6 bulan stentnya itu hilang. Sehingga dia akan masuk ke dalam pembuluh darah gitu. Jadi perkembangannya seperti itu dari stent atau PCI. Ya. Oke, next. Ya, next. Nah, ini kemudian ada antitrombotik pada periprosedural dan juga post-prosedural. Nah, yang pertama itu ada antiplatelet terapi di mana adanya P2Y inhibitor, Pasugrel dan juga Ticagrelor atau Clopidogrel jika tidak tersedia atau ada indikasi itu direkomendasikan sebelum atau paling lambat saat dilakukannya PCI dan
diberikan maintenance tuh kurang lebih diberikan maintenance pada 12 bulan, kecuali jika memang ada kontraindikasi seperti adanya resiko perdarahan. Kemudian adanya aspirin oral ataupun IV, kalau misalnya tidak bisa pakai oral, itu direkomendasikan pada semua pasien tanpa adanya kontraindikasi. Kemudian untuk antiplatelet terapi GP2B atau 3A inhibitor itu bisa dipertimbangkan pada jika adanya bukti atau tidak adanya aliran dan komplikasi dari trombotik. Kemudian adanya Cangelor bisa dipertimbangkan pada pasien yang tidak menerima P2Y reseptor inhibitor. Nah, kemudian kalau antikoagulan terapi direkomendasikan untuk semua pasien selain terapi platelet selama dilakukannya PCI. Nah, kemudian dianjurkan untuk menggunakan UFH secara rutin. Terus ada pasien dengan misalnya heparin-induced thrombocytopenia, bifalirudin itu direkomendasikan sebagai antikoagulan selama dilakukannya PCI. Nah, kemudian penggunaan enoxaparin itu juga bisa dipertimbangkan. Kemudian penggunaan bifalirudin itu juga bisa dipertimbangkan. Terus ada fondaparinux itu direkomendasikan pada saat dilakukannya PCI. Nah, kemudian ada dosisnya. Kalau aspirin itu loading dose-nya itu 150 sampai 300 mg oral atau 75 sampai 250 mg IV. Jika oral itu tidak bisa dilakukan, kemudian maintenance-nya itu 75 sampai 100 mg per hari. Kemudian kalau clopidogrel itu tuh dosisnya 600 mg oral dengan maintenance 75 mg per hari. Nah, Prasugrel nggak ada. Yuk. Kemudian antiplatelet terapi ticagrelor itu loading dose-nya itu 180 mg oral dengan adanya maintenance 90 mg. Kemudian kemudian ini ada antikoagulannya itu pakai UFH. Ada UFH 70 sampai 100 mg IV bolus tanpa ketika GP2B atau 3A inhibitor itu tuh direncanakan 50 sampai 70 IU per kg IV bolus dengan adanya GP2B dan 3A inhibitor. Kemudian ada enoxaparin tuh dosisnya 0,5 mg per kg IV bolus, bifalirudin 0. Next. Ya, next. Nah, ini dosis antiplatelet dan antikoagulan koterapi yang tidak dilakukan pada pasien yang mengalami reperfusi. Itu ada aspirin dengan loading dose 150 sampai 300 mg oral. Ya, next aja sama kok. Ya. Aspirin, clopidogrel, ticagrelor yang ada di Indonesia ya. Jadi antiplatelet tersebut biasanya adalah yang paling penting aspirin kalian masukkan sama clopidogrel ya. Kalau misalnya sebenarnya kalau dari guideline ini disebutkan lebih ke arah ticagrelor ya. Ini kenapa sampai dilakukan PCI ini ya. Jadi lebih disukai ticagrelor. Kalau nggak ada baru clopidogrel ya. Soalnya lebih mahal. Itu ya. Tapi kalau yang lain sama. Next. Nah, kemudian ada fibrinolitik terapi. Ketika fibrinolisis itu sebagai strategi reperfusi direkomendasikan untuk pasien setelah didiagnosis STEMI di pre-hospital setting. Nah, kemudian fibrin spesifik agen Alteplas, kemudian Reteplas itu direkomendasikan. Kemudian setengah dosis dari Reteplas itu harus dipertimbangkan pada pasien dengan usia lebih dari sama dengan 75
tahun. Ya, bentar ya. Jadi intinya adalah pada rekomendasi untuk trombolisis ini adalah pada pasien-pasien yang memang eligible ya. Jadi mempunyai dia tidak mempunyai kontraindikasi ya. Selain kurang dari 12 jam tadi, masih ada chest pain, masih ada elevasi juga, ada bukti bahwa dia ada SPMI. Kemudian selain itu juga dia juga harus tidak memiliki kontraindikasi ya. Kontraindikasinya ada di kepala nanti ada 5 ya, banyak sekali. Nanti kalian kemarin yang membaca ACLS kan sudah ada ya, apa saja kontraindikasi untuk tidak boleh diberikan trombolisis ya. Antara lain adalah riwayat perdarahan di otak, kemudian iskemik ya, kemudian AVM, ada trauma maksilofacial dan ada tumor. Kemudian selain itu ada riwayat perdarahan ya, perdarahan di saluran cerna, sama diagnosis diseksi aorta ya, itu nggak boleh. Kemudian trombolisis yang ada di tempat kita di Indonesia itu ada 2, yaitu streptokinase dan alteplase. Cuma itu aja ya, jadi yang lain belum ada di Indonesia. Streptokinase itu dosisnya adalah 1,5 juta unit ya, diberikan dalam 60 menit. Sedangkan alteplase itu biasanya 100 mg itu diberikan dalam waktu 1,5 jam, 90 menit. Gitu ya. Kemudian kalau nanti pemantauannya biasa sama, dan nanti setelah itu 60-90 menit harus segera dilakukan evaluasi keberhasilannya. Evaluasi keberhasilan kalian lihat apakah ada nyeri dada, berapa fase-nya. Kemudian selain itu juga kalian harus memperhatikan gambaran rekam jantungnya bagaimana EKG. Kemudian yang ketiga adalah pas waktu itu apakah ada kenaikan troponinnya. Kalau naik troponinnya biasanya dia sudah berhasil. Ya. Nah, alteplase itu fibrin specific agent. Ya, jadi dia lebih bagus. Dia tidak semua bentuk sel yang ada agregasi dia langsung hantam, enggak ya. Seperti streptokinase ya. Tapi kalau yang alteplase itu memang dia yang memang terbentuk fibrin, maka dia akan dilakukan fibrinolisis gitu. Sehingga dia lebih aman. Ya, next. Next. Ya, next. Next. Nah ini tadi yang kontraindikasi ya. Dibaca nggak, Dok? Nggak usah. Yang ini, Dok? Nggak usah. Ya, habis ini sudah susah-susah ya. Jadi biasanya yang problemnya banyak ya, ada kidney disease, ada penyakit-penyakit yang lain ya. Nah, itu apakah harus di-adjust atau tidak. Saya rasa ini cukup di sini saja ya. Karena yang paling penting adalah kalian sebagai GP itu adalah tata laksana awal ya, pada saat kalian menemukan bahwa dia ada ACS ya. Kemarin ya di ACLS dari sindroma koroner akut kan sudah ada yang baca yang mengenai itu. Itu yang paling penting adalah kalian ketika ada pasien dengan chest pain, ya kalian tentukan dulu apakah ini tipikal atau non kardiak. Karena ada 3 macam chest pain ya. Jadi tipikal itu yang bagaimana, tipikal itu yang bagaimana, dan yang non kardiak itu yang bagaimana. Ya. Kemudian setelah itu biasanya kalau tidak semua chest pain ya kalian harus pastikan bahwa ini adalah sebuah ACS atau bukan ya. Pertama adalah nyeri dadanya dulu, khas nggak infark atau iskemia ya. Kalau cuma iskemia ya angina pectoris itu iskemia, tidak kalian lakukan sesegera mungkin, tidak kalian rawat di ICU atau ICCU. Tapi kalau yang ACS atau infark ya, nah infark itu harus segera dilakukan tindakan ya. Jadi kalian pentingnya adalah menyaring dulu bahwa chest pain ini adalah, oh ini nggak apa-apa, chest pain-nya adalah angina pectoris stabil. Ini adalah angina pectoris yang tidak stabil.
ya. Kan harus bisa membedakan itu dulu, ya. Pertama dari gambaran rekam jantungnya, ya. Saya tidak percaya bahwa pasien-pasien dengan unstable angina pectoris atau non-STEMI itu nggak ada perubahan EKG. Pasti ada perubahan EKG, ST depres atau ST elevasi itu kalau ACS. Kalau tidak ada, ya less likely bahwa itu adalah sebuah ACS. Mungkin angina pectoris. Gitu ya. Jadi itu, pastikan dulu bahwa ini harus saya lakukan EKG, saya curiganya ACS. Ya. Karena sekali lagi, tidak semua nyeri dada dengan penjualan dan lain sebagainya, itu adalah sebuah ACS. Bandingkan atau bedakan antara ini sindroma koroner akut dengan angina pectoris atau chest pain yang biasa. Itu ya, jadi kalian harus mempelajari itu nanti. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya dia infark, ya, kalau ketika saya bilang infark berarti dia ACS ya, STEMI atau non STEMI. Pasti ada gejala yang lain selain nyeri dada, keringat dingin, mual muntah, terasa lemes gitu ya. Saya belum pernah menemukan pasien-pasien ACS dengan nyeri dada yang sampai teriak-teriak, enggak. Saking sakitnya nggak bisa ngomong gitu ya. Seperti kemblegan waktu, soalnya berat nyerinya seperti itu ya. Sehingga saking nyerinya dia akan dreweran, wah keringat dingin. Nah setelah itu kalian wah ini chest pain, ini khas infark nih, lakukan EKG atau boleh kalau misalnya secara klinis kalian curiga bahwa ini adalah sebuah infark, ya sudah langsung berikan aspirin dan clopidogrel ya, dual antiplatelet. Atau kalau tidak ya ticagrelor kalau misalnya ada, itu lebih mahal dan lebih bagus sebenarnya. Gitu. Kemudian setelah itu kalian lakukan EKG 12 lead, kalian tentukan apakah ini STEMI, STEMI-nya bagaimana. Kalau STEMI kalian harus membaca tentang onsetnya ya, tentukan onsetnya. Onset adalah bukan mulainya nyeri. Karena nyeri dada kadang-kadang pas awal itu nyeri dada yang biasa saja ya, nyeri, udah nyeri ya. Kemudian setelah itu kalau yang dimaksud dengan onset adalah nyeri dada yang sangat, nyeri dada yang menyebabkan dia ke rumah sakit. Nah, gitu ya. Kemudian setelah itu kalian pastikan juga bahwa pasien-pasien dengan STEMI ini dia memang ada alasan bagi kita untuk memasukkan ke ICU gitu. Ya. Gitu. Kemudian setelah itu maka kalian harus memastikan, harus segera dilakukan reperfusi. Nah, reperfusinya bagaimana? Silahkan kita lakukan apakah dengan trombolisis atau dengan PCI. Ya, begitu. Kemudian setelah itu maka kita segera sudah gitu aja ya. Jadi sebenarnya tujuan dari PCI itu adalah tujuan dari terapi dari STEMI itu adalah atau ACS itu adalah revaskularisasi segera ya. Jadi segera dilakukan. Kalau tidak maka nanti akan infark. Yang infark tadi maka sudah tidak akan bisa kita selamatkan lagi. Gitu ya. Sehingga kalau di kardio kita ada semboyan time is muscle. Gitu ya. Terasa itu aja untuk ACS ya, STEMI. Kalian harus membaca juga tentang aspirin, kemudian clopidogrel, kemudian obat-obatan apa saja yang bisa kalian berikan pada pasien-pasien tersebut, nitrat yang bagaimana, kemudian morfin kapan kalian berikan ya. Jadi nitrat boleh kalian berikan sampai dosis maksimal 200 mikro kalau nitrogliserin ya. Kemudian setelah itu maksudnya per menit ya, dia dengan IV. Kalau tidak bisa maka harus segera diberikan morfin. Gitu ya. Itu sih, jadi saya rasa itu saja untuk pembacaan guideline ini. Yang paling penting ini cuma mengulang kembali yang kemarin ACLS tentang SCA ya. Saya rasa itu. Terima kasih sekali hari ini sudah membaca tentang guideline dan juga jurnal. Ya, ada pertanyaan nggak atau tambahan? Assalamualaikum dokter. Mau bertanya dokter. Ya, apabila sudah dilakukan fibrinolitik, itu evaluasinya apakah EKG-nya berubah prima dokter? Ada perubahan jadi EKG yang paling penting.
Oh ya pasti harus ada perubahan EKG dong. Itu kan menunjukkan bahwa dia keberhasilan keberhasilan dari trombolisis itu kita lihat dari persis dengan saat kita melakukan diagnosis awal dari ACS, yaitu perubahan EKG, kemudian apakah secara klinis dia memang berkurang ya nyeri dadanya, kemudian hasil dari cardiac enzyme ya. Jadi pasti ada penurunan. Misalnya dari S elevasi tinggi sekali, kemudian dia lebih dari 50% turunnya. Itu ya. Dan khas sekali pada pasien ACS itu adalah perubahan EKG yang dinamis. Nggak mungkin kalian misalnya ini ada chest pain dok, ini saya curiga ini adalah sebuah ACS, tapi nggak ada perubahan EKG, ya itu jarang sekali ya, sehingga kalian harus menentukan itu. Satu single EKG aja nggak cukup untuk menentukan bahwa ini diagnosis ACS, gitu ya. Iya tuh. Oke. Ya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ya. Kalau tidak ada ya sudah, berarti kita cukupkan dulu untuk guideline reading hari ini dan juga journal reading. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Jaga kesehatan selalu ya, karena sekarang kondisinya benar-benar berantakan sekali ya. Jadi kalian harus benar-benar mungkin kalian di rumah sakit sudah sangat bagus sekali ya protektifnya device ya. Tapi di luar pun kalian tetap harus seperti itu. Nggak boleh nongkrong-nongkrong, cekakak-cekiki, makan sambil buka masker, berhadapan-hadapan itu sama saja dengan ya kita nggak tahu, kita anggap saja bahwa teman kita itu semuanya OTG. Kayak gitu. Ketika semua orang OTG maka kita ada ketakutan untuk membuka masker. Itu ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita tetap dilindungi oleh Allah dari penyakit yang sampai sekarang belum ada juntrungannya ini. Ya. Oke? Amin, dokter. Saya sambil berdoa, sholatnya juga dibetulin. Ya. Oke. Saya rasa itu aja cukup untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur nuwun dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih dokter.